Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa la takunu kalladziina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, jamaah Masjid Husnai yang sama-sama mengundang rahmat dan barokah dari Allah. Marilah pada kesempatan ini untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang begitu banyak, termasuk nikmat hari ini kita bisa hadir melaksanakan Jumat yang merupakan Jumat akhir pada Ramadan tahun 2023 ini, atau memang Jumat yang merupakan bagian dari Ramadan ataupun tidak. Tapi hari ini betul-betul kita merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, sebab Ramadan banyak sejumlah hikmah dan barokahnya. Kita sudah tahu dan mengimani banyak sekali barokah dan hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan. Antara lain kita sudah dengar bahwa bulan Ramadan ini penuh suatu rahmat dan kasih sayang dan berkahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menyampaikan kepada orang yang sedang melaksanakan i'tikaf di masjid pada malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tanazzalul malaikatu ruh biha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun para malaikat, al-malaikat ruh dan malaikat Jibril, menurut sebagian dan seluruh kelompok golongan para malaikat turun atas perintah Allah dengan izin Allah. Tanazzalul malaikatu bi'idni rabbihim, dengan izin Allah Rabbnya, dan juga memberikan salam dari Allah adalah barokah dan juga suatu manfaat yang besar, memberikan ketenangan untuk hidup, barokah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita mendengar, dan memang bulan Ramadan ada bulan Maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis dinyatakan bahwa as-salatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza uzdiwat al-kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat kepada Jumat lain, Ramadan dengan Ramadan karena adalah penghapusan dosa dari hamba yang melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah selama dia itu adalah menjauhi dari dosa-dosa besar itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, hadis ini menandakan bahwa kita alhamdulillah sudah sebulan lamanya melaksanakan bulan Ramadan, mendapatkan tadi salam dari Allah, suatu kedamaian, keberkahan dari Allah. Kita mendapatkan hal itu berarti kita, jiwa kita adalah mendapatkan ketenangan, keringanan, percaya diri karena kita mendapatkan pengampunan karena dari hikmah
bulan Ramadan itu sendiri. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita jaga nilai-nilai hikmah Ramadan yang sudah membersihkan dosa kita, untuk selalu kita menjaga dan memperbaharui iman kita. Jadidu imanakum, perbaharulah iman kita. Para sahabat bertanya, wa kaifa nunajjul imanana, bagaimana menjaga memperbaharui iman kita? Aksiru qaula la ilaha illallah, maka perbanyaknya zikir, tahmid, lafaz la ilaha illallah. Hadis ini memberikan suatu pengertian, apabila kita sudah Ramadan dan bulan-bulan yang lain harus melakukan sesuatu pembaharuan, maksudnya penjagaan untuk berkeimanan dengan selalu dzikir Allah, qaul la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah biasa melakukan itu, sehingga kita akan terjaga keimanan kita sesuai dengan perintah Rasulullah tadi. Hadirin kaum muslimin Allah muliakan, hikmah yang lain yang bisa kita nikmati dan kita pegang, yaitu Ramadan sebagai bulan pendidikan untuk menjaga kejujuran, menjaga amanah. Karena Allah tidak butuh untuk menahan makan dan minum apabila orang itu tidak meninggalkan suatu kebohongan, tetap saja melakukan ketidakjujuran dan mengamalkan, atau juga bodoh maksud tanpa perhitungan. Dalam hadis bukan man lam yada qaula dzura wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan suatu kebohongan, qaula dzur, ketidakjujuran, padahal dia dalam bulan puasa, kemudian juga dia bertindak bodoh, tidak dalam perhitungan, tidak perlu puasa, seolah-olah bahwa nilai puasanya itu adalah tidak bermakna, hanya sekedar memenuhi formalnya saja. Kita ingat hadis ini merupakan pelajaran untuk menjaga kejujuran dalam kehidupan sendiri. Sesuai dalam kondisi yang sekarang ini, jujuran itu sangat mahal. Bahkan Rasulullah menekankan, mengamanatkan bahwa memberikan suatu peringatan kepada kita, dan barangkali mungkin kondisi yang sekarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu biha al-kadhibu wa yukazzabu biha al-sadiqu wa yu'tamanu biha al-kha'in wa yuhawwanu biha al-amin wa yantiqu biha al-wadha wa qila marwada qala ar-rajulu at-tabi yatakallamu bi amrin am. Hadis ini memberikan suatu pelajaran bahwa akan datang masa-masa, tahun-tahun yang penuh tipu muslihat. Orang yang bohong dinyatakan dipercaya dalam tahun ini, dan orang-orang yang jujur dinyatakan berdusta. Orang-orang khianat diberikan amanah. Orang-orang yang amanah dinyatakan tidak bersikap jujur. Dan ada orang itu berbicara, itu ada Rubaidah. Rubaidah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar-rajulu tabihu yatakallamu bil jamaah. Orang yang kurang pemikirannya, orang bodoh, tidak tahu apa, tapi berbicara dalam urusan umum. Ini barangkali juga terjadi bahwa memanipulasi data, menunjukkan sesuatu emosi, sehingga emosi seseorang itu sudah tidak sadar lagi apa itu benar-benar data atau memang sudah kebohongan. Sebab dalam kehidupan sekarang ini, barangkali ini tepat ataupun berkaitan dengan keadaan lingkungan sekarang ini, banyak sekali kebanjiran datanya kebanjiran berita tanpa diperiksa bertanggungjawab fakta dan datanya. Manusia itu, kita itu memang secara tabiat diciptakan ada emosi.
Suatu pribadi mempunyai emosi. Emosi itu akan melahirkan simpati dan antipati. Namun kadang-kadang ada orang mobilisasi tentang emosinya itu sendiri, sehingga orang itu diberikan supaya bertindak emosional tanpa berdasarkan data. Akhirnya kepercayaan hilang. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini belum kita waktunya pada saat ini, tapi peringatan ini bahwa kejujuran itu merupakan suatu hikmah dari bulan Ramadan dan suatu hikmah yang untuk kehidupan. Karena tadi banyak orang-orang yang tidak amanah diberi amanah, orang khianat diberi amanah, sebaliknya orang amanah dituduh tidak amanah. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, akhirnya pada kesempatan ini mari kita sadari suatu peringatan dari Rasulullah sendiri. Dalam melaksanakan ibadah itu, kita akan harus betul-betul melaksanakan ibadah dan dihindari suatu ujaran kebencian, memperolok-olok orang itu sendiri. Sebab Rasulullah pernah bertanya, "Atadrunal mal-muflisu?" Apakah tahu kalian? Waktu itu para sahabat orang yang bangkrut. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu bina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang muflis, yang bangkrut ini adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya barang kekayaan. Rasulullah menyatakan bahwa muflis di umat kita itu adalah orang yang sebenarnya puasa, punya pahala puasa, punya pahala sholat, punya pahala zakat, namun ia mencaci maki, melakukan suatu kebencian, tidak melakukan suatu persatuan, dan juga memakan harta orang lain, melakukan suatu pembunuhan, suatu penyimpangan. Akhirnya orang yang membuat pahala itu habis sebelum dosanya itu kurang. Akhirnya orang yang puasa tapi dia melakukan suatu pencaci maki terhadap orang lain, habis itu nilai pahala puasa, zakat dan sebagainya, dia akan ditangkap dan dilemparkan, kemudian dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus menjaga jangan sampai itu muncul suatu kebaikan yang kita itu menjadi hancur karena kita tidak ada dalam persatuan, tidak ada sampai membenci. Sebab itu mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya. Ini adalah kebutuhan kita. Pada akhirnya mudah-mudahan puasa yang satu bulan yang kemarin itu adalah kita mendapatkan tadi kasih sayang barokah Allah yang sudah dipesankan para malaikat. Pesankan Allah kepada para malaikat menyampaikan kepada mukmin dan mukminat yang taat, yang dalam fiha dalam Lailatul Qadar, dia melaksanakan suatu ibadah, suatu adalah melakukan takbir dan sudah i'tikaf, itu mendapatkan salam dari Allah. Kita semua ingin mendapatkan salam dari Allah. Salam dari Allah sekali lagi adalah keberkahan hidup dan juga adalah sesuatu hal yang kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu doa yang sering Rasulullah ucapkan dan bahkan kita juga sering mengatakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bahwa kita meyakini bahwa kehidupan itu bukan sekarang saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah. Berarti ada kehidupan dunia dan akhirat. Dunia ini hanya sekedar sebentar dan kita akan abadi di alam akhirat nanti. Dan waqina adzabannar, maka minta perlindungan dari api neraka. Bahwa ini Rasulullah sering mengucapkannya dan kita juga sering harus meyakini bahwa ini adalah menjaga keimanan kita, ada kehidupan setelah kehidupan dunia itu sendiri. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqibussalam. Allah